Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Firmansa. Saya adalah mahasiswa Stikes Kota Sukabumi, sedang mengambil program Professioners. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mendemonstrasikan tentang pengkajian kegawat daruratan atau biasanya dikenal dengan istilah initial assessment, di mana pada pengkajian ini berbeda halnya dengan pengkajian asuhan keperawatan yang lainnya. Pada pengkajian kegawat daruratan biasa kita mengenal dengan istilah alfabet, yaitu A, B, C. A-nya airway, breathing, B-nya breathing, dan C-nya adalah sirkulasi. Baik, kita mulai. Adapun tujuan dari pengkajian kegawat daruratan ini yaitu setelah mahasiswa mampu mendemonstrasikan, mahasiswa mampu melakukan pengkajian kegawat daruratan dan juga mampu menentukan masalah dan juga prioritas dalam masalah tersebut. Untuk itu, adapun persiapannya yang biasanya kita lakukan, yang pertama yaitu adapun bahan-bahannya, yang pertama langkah-langkahnya yaitu persiapan adalah tensimeter, atau juga bisa memakai tensimeter air raksa atau tensimeter biasa juga boleh. Terus handscoon bersih tidak apa-apa, dan juga pen light, terus termometer, dan juga stetoskop. Kemudian untuk APD-nya yaitu ada penutup masker atau KN95, mau N95, mau masker bedah biasa juga boleh, nggak apa-apa. Terus juga selain itu ada apron pelindung diri. Kalau ada kacamata Google boleh dipakai, kalau ada penutup kepala boleh dipakai, atau sekalipun kalau ada bot boleh dipakai. Langkah yang pertama yaitu kita seperti biasanya kita mencuci tangan. Jangan lupa 6 langkah. Bisa menggunakan hand wash atau hand rub. Selanjutnya gunakan sarung tangan steril maupun sarung tangan bersih juga boleh. Langkah yang pertama yaitu sebelum kita melakukan pengkajian, kita jangan lupa kita juga harus aman. Ingat, untuk dalam hal ini pertolongan di kegawat daruratan ada prinsipnya ada 3A, aman diri, aman pasien, dan juga aman lingkungan. Untuk itu yang saya lakukan ini yaitu supaya aman diri. Untuk kali ini saya tidak akan menggunakan masker karena mungkin akan mengganggu nanti waktu ketika saya menjelaskan. Baik, kita mulai. Langkah yang pertama yaitu dalam pengkajian initial assessment yaitu atau pengkajian kegawat daruratan, yaitu kita mengkaji yaitu tetap yang pertama yaitu airway-nya, A-nya, airway atau jalan napas. Nah, sebelum itu kita coba mengecek. Pertama-tama kita coba cek tingkat kesadarannya. Pak, dengan cara menepuk. Pak, namanya siapa, Pak? Bapak lagi ada di mana? Apa yang Bapak rasakan? Nah, jika misalkan si pasiennya tidak berbicara dan tidak membalas secara spontan, kita bisa lakukan rangsangan nyeri. Pak, bangun, Pak. Namanya siapa, Pak? Nah, kalau misalkan si pasiennya ternyata bangun dan dia kooperatif berbicara, nah berarti itu menandakan airway-nya atau jalan napasnya yaitu bersih.
bisa dinyatakan jalan napasnya clear, airway-nya A-nya clear. Nah, kalau misalkan pasiennya tidak berespon setelah dipanggil, setelah dicek di stimulus nyeri tidak dipanggil, nah berarti si pasien apalagi tidak sadarkan diri. Nah, kita langsung ada dua teknik untuk airway ini biasanya, yaitu ada beberapa teknik, yaitu untuk pasien yang sadar dan pasien yang tidak sadar. Pertama yaitu untuk pasien yang tidak sadar. Kalau pasien yang tidak sadar rata-rata masalah airway clear. Untuk yang pasien tidak sadar, kita bisa beberapa teknik yang bisa kita lakukan, head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Tapi yang mesti diingat, ketika kita menemukan pasien-pasien yang memang tidak sadarkan diri, kita jangan jangan dengan mudah melakukan tindakan head tilt. Kita ingat pada prinsipnya di airway ini ada yang selalu diperhatikan, airway, buka jalan napas, dan juga kontrol servikal. Nah, maka dari itu ketika kita sudah melakukan pengkajian dan tingkat kesadaran bahwa pasien ini tidak sadar, nah maka hal yang pertama dilakukan yaitu untuk membuka jalan napasnya kita bisa menggunakan perpaduan antara head tilt dan chin lift. Kita bisa praktekkan, dipegang kepalanya itu, dan di dagunya kita angkat ke atas sambil ditarik, kita buka. Nah, dilihat, look, listen, feel, dilihat apakah ada sumbatan di jalan napas atau tidak, apakah ada benda asing atau tidak, apakah isinya ada cairan apa tidak. Nah, selain itu, teknik yang selanjutnya yaitu dengan cara jaw thrust, yaitu dengan cara begini. Ketiga tangan diangulus mandibula, lalu ditekan. Angulus mandibulanya diangkat ke atas, lalu dibuka. Nah, selain itu, untuk pasien-pasien yang tidak sadar, kita juga mesti curiga adanya takutnya cedera kepala atau apa. Nah, maka dari itu ketika kita mengkaji jangan lupa, apalagi si pasien terlihat ada jejas di sekitar klavikula, apalagi ada jejas di sekitar wajah, ada lebam, ada ruam, ada perdarahan, kita mesti curiga itu ada gangguan servikal. Nah, maka dari itu head tilt tidak boleh dilakukan. Pada prinsipnya do no further harm. Nah, pada airway ini pada pengkajian airway ini biasanya ada dua masalah, yaitu ada sumbatan total dan sumbatan parsial. Nah, biasanya untuk sumbatan parsial ada beberapa masalah, seperti kalau suara napas snoring atau ngorok, terus gargling atau ada cairan, dan juga crowing atau seperti nyaring. Untuk snoring yang pertama yaitu lidah jatuh ke belakang. Nah, terus untuk untuk gargling biasanya ada cairan yang menggumpal di jalan napas, dan juga untuk crowing yaitu dicurigai adanya udem di laring. Nah, itu prinsipnya untuk penanganan airway. Nah, yang selanjutnya adalah kita sudah airway clear, sudah dilakukan, dan juga yang selanjutnya kita ke B, yaitu breathing. Di breathing, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, kita lihat, tetap kita menggunakan inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Yang pertama kita inspeksi, dilihat perkembangan kedua paru-parunya mengembang sejajar apa tidak. Kemudian dibandingkan yang paru yang kiri apa yang kanan, ekspansi parunya, apakah ada tarikan otot interkostal apa tidak, otot napas. Kalau misalkan pasiennya sesak, maka dilihat juga adanya cuping hidung, penapasan cuping hidung. Nah, kalau misalkan itu, dan juga setelah itu kita lakukan auskultasi.
Untuk auskultasi kita bisa lakukan pertama-tama di spatium intercosta ya, dibandingkan antara paru-paru yang kiri dan yang kanan. Jangan kita mendengarkan di pas atas iganya, di spatium intercostanya. Terus dari upper sampai lower ke bawah. Dan jangan lupa diperiksa juga paru-paru bagian lateralnya. Nah dari auskultasi kita biasanya untuk breathing ini kita menemukan beberapa masalah seperti apakah ada bunyi tambahan atau tidak. Paru-paru yang bunyinya normal yaitu biasanya vesikuler. Terus paru-paru tambahan itu seperti apakah ada bunyi ronhi atau tidak, bunyi wheezing atau tidak, ataukah ada bunyi yang disebut juga dengan pleural friction rub. Nah selanjutnya setelah diauskultasi, itu dari auskultasi. Nah dari perkusi kita lakukan perkusi sama di spatium intercosta, bandingkan suara yang kiri, paru-paru yang kiri dan yang kanan. Nah dari perkusi ini biasanya yang normal yaitu sonor. Nah maka dari itu kalau misalkan kita temukan hipersonor, dicurigai adanya udara, bisa saja tension pneumotorak ataupun pneumotorak, ataupun biasanya kalau bunyinya dullness atau peka atau dullness kita biasanya menyebutnya, bisa di situ biasanya di perdarahan di dadanya ada massa atau ada cairan. Nah biasanya contohnya seperti hematorak. Terus selain itu juga kita melakukan palpasi juga, jangan lupa kita dilakukan palpasi, ditemukan krepitasi apa tidak di area interkostalnya sampai ke lateralnya. Nah selain itu juga kalau misalkan kita mempunyai alat oximetri, kita bisa memasangkannya pada pasien ini. Bisa dipasang di jari-jari pasien, maaf ini pantaunya nggak ada jarinya, bisa dipasang. Dan ini oximetri ini akan membantu nantinya juga untuk menentukan kebutuhan oksigenasi yang diperlukan, apakah memerlukan nasal kanul, NRM ataupun dan sebagainya, malah sampai intubasi dan sebagainya, berapa persen yang kita mesti berikan. Selanjutnya untuk breathing mungkin segitu. Dan selanjutnya ke sirkulasi. Untuk sirkulasi yang pertama kita menemukan pasien tidak sadarkan diri atau apalagi seperti biomechanical trauma, dicek seluruh tubuh pemeriksaan, apakah ada fraktur atau tidak, fraktur paha biasanya, fraktur femur, fraktur rongga dada, fraktur ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Nah biasanya untuk disirkulasi juga dicek, bisa kita lakukan cek nadi, bisa di radialis, dicek nadi, melihat ke jam, dibandingkan, dihitung berapa kali dalam semenit nadinya. Kalau tidak bisa diraba di radialis, kita bisa ke brachialis. Kalaupun tidak, kita bisa langsung dipegang di nadi arteri karotisnya. Itu untuk sirkulasi. Selain itu juga kita bisa mengecek CRT-nya, capillary refill time, apakah lebih atau kurang dari 2 detik untuk menentukan tingkat status sirkulasi atau aliran darah ke perifer bagus apa tidak. Kalau misalkan ditemukan pasien-pasien pada trauma, pasien-pasien dengan trauma, apalagi ada fraktur femur, jangan lupa langsung kita pasang saja. Bisa menggunakan pasang infus IV line 2 jalur sekaligus dengan cairan, bisa menggunakan normal salin ataupun dengan ringer laktat. Terus untuk C, jangan lupa pada prinsipnya di sirkulasi yaitu dan kontrol perdarahan. Itu untuk di C.
Dan juga kemudian setelah itu jangan lupa kita sesudah beres melakukan pengkajian, jangan lupa kita mencatat di buku laporan dan didokumentasikan apa hasil-hasil apa, data apa yang kita dapatkan pada pasien tersebut. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas berbagai segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.